Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan keunikan kebahasaan dan sosial di Desa Sumur Gede. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Mahda Putri, lalu ada saya sendiri Naura Shipa, lalu ada rekan saya itu Ulfa. Selanjutnya latar belakang. Bahasa berperan penting dalam mencerminkan identitas budaya, interaksi sosial, dan nilai masyarakat. Di Indonesia yang multikultural dan multibahasa, keberagaman bahasa umum dijumpai hingga tingkat desa. Di Desa Sumber Gede, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi contoh dinamika kebahasaan lokal. Penduduknya terdiri dari suku Sunda sebagai warga asli dan suku Jawa sebagai pendatang. Kedua kelompok ini menggunakan bahasa masing-masing secara berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, bahasa Melayu dipakai dalam konteks resmi menunjukkan adanya fenomena diglosia. Selanjutnya akan dibacakan oleh. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan di sini sejarah bahasa di Desa Sumur Gede. Pada awalnya, seluruh masyarakat Desa Sumur Gede menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perubahan mulai terjadi ketika sekelompok nelayan dari suku Jawa datang dan menetap di desa tersebut. Kedatangan masyarakat Jawa ini membawa dampak terhadap struktur bahasa yang digunakannya. Seiring berjalannya waktu Seiring berjalannya waktu, muncul keberagaman bahasa, yaitu bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Meskipun begitu, persebaran penutur bahasa Jawa terbatas di wilayah pesisir karena mereka adalah kelompok pendatang. Sebaiknya penutur bahasa Sunda lebih tersebar luas karena merupakan penduduk asli yang telah lama menetap. Jadi di Desa Sumber Gede ini ada tiga variasi bahasa. Yang pertama bahasa Sunda, Sunda kasar, yang kedua bahasa Jawa, dan ketiga bahasa Melayu. Nah, jadi bahasa Melayu ini dibawa oleh masyarakat pendatang, contoh seperti guru, seperti ASN, seperti eh, tentara ataupun TNI gitu. Nah, dia datang dan membawa bahasa Melayu, dan bahasa Melayu ini di Desa Sumur Gede hanya dipakai dalam sebuah acara-acara tertentu, contoh acara Maulid Nabi, rapat dan lain-lain. Nah, di Sumur Gede ini yang tadinya itu memiliki bahasa Sunda, yaitu bahasa Sunda kasar. Nah, dengan beriringnya waktu nambah, yaitu bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa ini dibawakan oleh pendatang juga. Nah, jadi dibawa oleh pendatang nelayan. Jadi nelayan ini apa sih namanya, ke Sumur Gede ini, datang ke Sumur Gede ini membawakan bahasa Jawa. Nah, jadi di Desa Sumur Gede ini mempunyai tiga variasi bahasa. Pertama Sunda, Sunda kasar, kedua Jawa, dan ketiga Melayu. Next. Nah, di sini ada dampak sosial dan ekonomi. Nah, kedatangan masyarakat Jawa ke Desa Sumur Gede tidak hanya berdampak pada aspek kebahasaan, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi desa. Masyarakat Jawa umumnya berprofesi sebagai nelayan yang menguntungkan hidup dari hasil laut. Mereka tinggal di wilayah pesisir dan memiliki aktivitas yang berkaitan erat dengan sumber daya laut. Sementara itu, masyarakat Sunda tetap menjalankan profesi sebagai petani, yang berarti mereka mengelola sumber daya darat. Terjadi pembagian peran ekonomi yang cukup jelas berdasarkan etnis masyarakat Jawa sebagai pengelola laut dan masyarakat Sunda sebagai pengelola darat. Pembagian ini menunjukkan bagaimana etnis mempengaruhi struktur sosial ekonomi di daerah tersebut. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Mahda Putri. Lanjut. Selanjutnya ada keunikan bahasa di Sumur Gede.
Salah satu keunikan Desa Sumur Gede adalah penggunaan dua bahasa utama oleh masyarakatnya, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Meskipun wilayah Karawang umumnya didominasi oleh penggunaan bahasa Sunda kasar, di Sumur Gede masyarakat tetap menggunakan bahasa ibu masing-masing. Hal yang menarik adalah meskipun berasal dari latar belakang bahasa yang berbeda, masyarakat Jawa dan Sunda dapat saling memahami dalam percakapan sehari-hari. Selain kedua bahasa tersebut, terdapat pula penggunaan bahasa Melayu, namun secara terbatas. Bahasa Melayu digunakan bukan dalam percakapan harian, melainkan untuk acara resmi seperti rapat penting dan kegiatan resmi lainnya. Ini menandakan adanya struktur kebahasaan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat desa. Selanjutnya ada fenomena bilingualisme dan diglosia. Fenomena kebahasaan di Desa Sumur Gede mencerminkan adanya kondisi bilingualisme yang dinamis. Dua kelompok etnis yang berbeda menggunakan bahasa masing-masing yaitu Jawa dan Sunda, namun tetap dapat saling berinteraksi dan memahami satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa bilingualisme tidak selalu harus berarti penggunaan campur bahasa oleh individu, tetapi bisa juga terjadi pada tingkat komunitas. Selain itu, keberadaan bahasa Melayu dalam konteks resmi menunjukkan adanya diglosia, yaitu penggunaan bahasa tertentu dalam situasi formal dan bahasa lain dalam situasi informal. Diglosia ini memperkuat struktur sosial yang sudah terbentuk di desa dan menjadikan bahasa sebagai simbol fungsi sosial. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Desa Sumur Gede menggambarkan fenomena bilingualisme yang dinamis, di mana dua kelompok etnis Jawa dan Sunda menggunakan bahasa masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, namun tetap dapat saling memahami dan berinteraksi secara lancar. Keberadaan bahasa Melayu sebagai bahasa seremonial menambah lapisan diloksia, yaitu situasi ketika bahasa tertentu digunakan dalam konteks formal, sementara bahasa lain digunakan dalam konteks informal. Selain itu, distribusi bahasa di desa ini juga mencerminkan struktur sosial ekonomi masyarakat, di mana suku Jawa yang berposisi sebagai nelayan dan suku Sunda sebagai petani memiliki wilayah pemukiman dan peran yang berbeda namun saling melengkapi. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan bahasa di Sumur Gede tidak hanya dipengaruhi oleh faktor etis, tetapi juga oleh fungsi sosial, ekonomi, dan konteks penggunaan bahasa tersebut. Fenomena ini menggambarkan bagaimana identitas sosial dan budaya dapat terwujud melalui praktik kebahasaan yang hidup dan terus berkembang dalam komunitas lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.